Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Sofi Rofi dari kelompok 9. Kali ini saya akan mempresentasikan tentang blog digital. Apakah itu blog digital? Blog digital adalah suatu informasi palsu atau menyesatkan yang disebarluaskan melalui media digital yang bertujuan untuk menipu atau mempengaruhi opini publik. Lalu apa saja dampak buruk dari blog digital? Yang pertama, menyebarkan kebingungan dan kepanikan. Dengan adanya informasi yang simpang siur ini dapat menyebabkan para masyarakat yang menggunakan media sosial untuk mencari informasi itu bingung. Mana sih informasi yang jelas dan mana informasi yang benar? Ini mengakibatkan simpang siur sehingga menjadi bingung pada masyarakat. Lalu yang kedua, merusak reputasi individu atau suatu instansi. Dengan adanya blog digital, pasti akan menyasar pada reputasi suatu individu atau suatu reputasi suatu individu atau suatu instansi tertentu. Karena dengan adanya blog digital ini bertujuan untuk menurunkan reputasi atau menjelekkan reputasi dari suatu individu atau suatu instansi yang bertujuan untuk mengurangi saingan di media marketing. Lalu yang ketiga adalah memecah belah persatuan masyarakat. Dengan adanya blog digital pasti akan mengakibatkan terpecah belahnya suatu elemen masyarakat karena perbedaan pendapat dan perbedaan sumber atau suatu informasi. Lalu yang keempat, menurunkan kepercayaan terhadap media atau informasi. Dengan adanya blog digital yang makin marak di media sosial, tentunya membuat masyarakat yang menggunakan media sosial untuk mencari suatu informasi pasti akan merasa was-was dan merasa takut. Oleh karena itu, kepercayaan masyarakat pada media digital untuk mencari suatu informasi dapat menurun. Lalu yang kelima dapat memicu konflik sosial dan tindak kriminal. Lalu bagaimana sih cara mencegah blog digital? Yang pertama, kita harus selalu cross-check terlebih dahulu sebelum kita menyebarkan suatu informasi dengan mengecek situs atau akun resmi. Apakah situs atau akun resmi tersebut sudah kredibel atau sudah verifikasi kebenarannya? Lalu yang kedua, dengan adanya cek bukti atau adanya visualisasi dengan bentuk foto atau video yang mendukung, dan juga cek tanggal dan lokasi. Dengan adanya visualisasi dan waktu serta lokasi dapat memverifikasi bahwa berita tersebut atau suatu informasi tersebut benar-benar terjadi. Lalu yang ketiga, dengan cara membandingkan berita dari kedua belah web atau suatu kedua belah informasi. Contohnya seperti ini. Ada suatu informasi tentang pembunuhan seumpamanya. Kita harus cross-check lebih dahulu di informasi A dan informasi B kan pasti didapat dari web yang berbeda. Kita harus cross-check terlebih dahulu. Jikalau kedua belah website ini menampilkan informasi yang sama dan dengan kejadiannya sama, maka kita dapat simpulkan bahwa informasi tersebut bukan blog digital namun benar-benar terjadi pada dunia nyata. Lalu yang keempat, periksa fakta menggunakan situs pemeriksa fakta seperti cekfakta.com dan juga Mavindo untuk memverifikasi hoax. Lalu yang terakhir ada jenis blog digital. Yang pertama ada satir atau parodi, yaitu konten yang dibuat untuk tujuan humor, tetapi bisa disalahartikan sebagai berita sungguhan. Yang kedua ada misleading konten atau konten menyesatkan, yaitu pengguna informasi yang benar tetapi disajikan dengan cara yang salah untuk menipu audiens. Lalu yang ketiga ada imposter konten atau konten tiruan, konten yang meniru sumber terpercaya seperti media berita atau tokoh terkenal untuk menyebarkan informasi palsu. Lalu yang keempat, fabricated content atau konten palsu, yaitu kontennya sepenuhnya dibuat-buat atau tidak memiliki dasar fakta sama sekali. Lalu yang berikutnya ada false connection, yaitu judul, gambar, atau keterangan yang tidak sesuai dengan isi konten. Lalu yang berikutnya ada false context atau konteks keliru, yaitu informasi atau gambar yang benar
tetapi disajikan dalam konteks yang salah atau deskripsi yang salah. Lalu hoax berdasarkan tema. Hoax yang dikelompokkan berdasarkan tema-tema tertentu seperti kesehatan, politik, ataupun bencana alam. Baik, mungkin segitu saja presentasi dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.